Shalom Sobat Samas, sapaan damai sejahtera hari ini mengambil tema Anugerah Keselamatan dan Panggilan Pelayanan. Mari kita mengawali renungan ini dengan doa. Bapa, betapa bersyukurnya kami sebagai orang-orang berdosa yang mendapat kasih karunia-Mu, sehingga kami memiliki iman untuk percaya kepada Kristus sebagai penebus dan penyelamat kami. Meteraikan firman hari ini untuk membawa kami kepada iman dan hati nurani yang teguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hati kami. Amin. Sobat Samas, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari surat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Sobat Samas, bacaan Alkitab yang kita renungkan ini dibuka dengan kata, aku bersyukur, dalam bahasa Yunani charis, kepada Dia, yaitu Kristus Yesus, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Di sini Paulus merasa bersyukur karena telah menerima anugerah dari Kristus yang menganggapnya setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Paulus yang tidak berdaya untuk keluar dari kesalahannya karena tidak memiliki iman kepada Kristus, bukannya dihukum dan dibinasakan, tetapi mendapat anugerah keselamatan. Paulus yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, melihat keagungan anugerah yang diberikan Kristus. Paulus merasakan belas kasih Kristus, bahkan dia yang merasa paling berdosa, bukan hanya menerima keselamatan, namun juga dipercaya untuk melakukan pelayanan bagi Kristus. Paulus adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya, bahkan seorang ganas. Namun berhadapan dengan kasih karunia Allah, dia bertobat, menyadari keberdosaannya, dan tunduk kepada Kristus. Kesaksian ini sangat menarik. Bandingkan dengan kecongkakan orang yang tidak menyadari akan keberdosaannya. Apalagi jika dia merasa mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Orang semacam ini makin menjauhi anugerah Allah. Dia akan terus merasa benar dan melanjutkan dosa-dosanya dengan melawan Kristus. Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, tetapi orang yang tidak merasa berdosa dan tidak membutuhkan anugerah Allah sedang menampik keselamatan Kristus.
Kisah Paulus ini menunjukkan kesabaran Allah yang luar biasa, yang mampu mengubah seorang yang sadis dan mengerikan. Namun kisah ini juga menunjukkan seorang yang menanggapi anugerah keselamatan dengan pertobatan dan perubahan total. Jika Paulus menampik anugerah keselamatan Kristus, sesungguhnya dia sedang merancang jalan menuju kebinasaannya sendiri. Di ayat yang ke-17 kita melihat bahwa Allah yang menyelamatkan Paulus adalah Raja segala zaman. Dialah Allah yang transenden, Allah yang melampaui segala yang ada, Allah yang tidak terbatas. Dia berkarya melampaui apa yang dapat dipikirkan manusia. Paulus melihat karya Allah dalam dirinya dengan penuh hormat. Pada perikop kedua firman Tuhan hari ini, Paulus mengingatkan Timotius akan panggilan pelayanannya, agar Timotius bersungguh-sungguh dalam melayani, menjaga iman dan hati nurani yang murni. Di ayat yang ke-18 dikatakan, "Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni." Bagian ini ditutup dengan kisah Hymenaeus dan Alexander sebagai contoh buruk tentang orang yang menyimpang dari kebenaran. Dalam 2 Timotius 2 ayat 17 dan 18 disampaikan mengenai Hymenaeus ini. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Maksudnya kebangkitan dari kematian sudah terjadi. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Dalam 2 Timotius 4 ayat 14 juga dikatakan, "Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya." Samas hari ini mengajar kita untuk melihat dan menanggapi panggilan keselamatan Kristus dengan sungguh-sungguh, serta panggilan pelayanan sebagai sebuah anugerah yang agung, yang harus kita tanggapi dengan persembahan diri yang utuh, untuk melayani Allah dengan segenap hati, serta menjaga iman dan hati nurani yang murni. Mari kita bersama mendoakan tekad kita dengan memohon pimpinan dan kekuatan Roh Kudus. Bapa, teguhkan iman dan hati nurani kami untuk menanggapi panggilan keselamatan dan pelayanan kepada Kristus, agar hidup kami berkenan kepada Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Roh Kudus memampukan kami tetap setia kepada Kristus. Amin.